Halo, perkenalkan, nama saya Zaidan Alfa Pramono, biasa dipanggil Zaidan, dan mungkin aku mulai pembukaan aja kali ya. Jadi, dalam dunia kreatif dan bisnis, karya dan identitas adalah aset yang sangat berharga. Namun, di tengah berkembangnya industri digital dan perdagangan, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau yang bisa kita sebut IPR masih sering terjadi. Dalam video ini, saya akan membahas dua jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu pelanggaran hak cipta dan hak merek, melalui dua contoh nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karyanya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin pengguna atas karya tersebut. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang menjadi sorotan adalah gugatan terhadap penyanyi Agnes Mo oleh pencipta lagu Bilang Saja, Ari Bias, pada tahun 2024. Ari Bias menggugat Agnes Mo atas dugaan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu tersebut dalam 3 konser di Surabaya, Bandung, dan Jakarta tanpa seizin dari Agnes Mo. Ari Bias mengirimkan somasi kepada Agnes Mo dan pihak penyelenggara konser untuk meminta pembayaran denda penalti sebesar 1,5 miliar. Set, gede banget. Dan 500 juta per penampilan. Namun, somasi ini tidak direspon sehingga Ari melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri dan mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Tindakan ini melanggar hak ekonomi pencipta karena karya digugat tanpa izin dan kompensasi kepada pihak pembuat lagu. Dasar hukum yang mengatur hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terutama Pasal 9 dan Pasal 113. Di dalamnya disebutkan bahwa penggunaan karya tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan denda maksimal hingga miliaran rupiah. Dan selanjutnya kita masuk ke hak merek. Jadi, hak merek itu adalah hak eksklusif bagi pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Merek juga tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, namun juga sebagai jaminan kualitas dan reputasi. Salah satu contoh pelanggaran hak merek adalah sengketa antara BYD dan BMW, atau sebaliknya BMW atau BYD, terkait penggunaan nama M6 untuk kendaraannya. BMW menggugat BYD Motors Indonesia karena penggunaan nama M6 pada MPV listrik mereka yang dianggap mirip dengan model kendaraan BMW. Proses hukum masih berlangsung dengan sidang berikutnya dijadwalkan bulan depan. Dan sumber-sumber ini aku dapat dari detik.com juga, yang kasus BYD. Tindakan ini merupakan bentuk pemalsuan merek yang merugikan pemilik asli, baik dari segi ekonomi maupun reputasi. Produk dengan merek yang mirip dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merusak citra merek asli. Pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya Pasal 83 yang menyatakan bahwa pemilik merek dapat menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya secara tidak sah, baik secara perdata maupun pidana. Melalui dua kasus tersebut, kita dapat memahami pentingnya perlindungan terhadap karya
dan identitas dalam dunia kreatif dan bisnis. Hak cipta melindungi ekspresi kreatif, sementara hak merek menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap suatu produk. Kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual perlu ditanamkan sejak dini agar para kreator dan pelaku usaha dapat berkembang secara adil dan terlindungi di tengah persaingan yang semakin kompleks. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang tidak sopan. Terima kasih. Dadah.